Di sini ada soal yang ke-7, buatlah program menghitung nilai rata-rata dari sederet bilangan. Kalau genap dihitung rata-rata genapnya, kalau yang ganjil dihitung rata-rata ganjilnya. Nah, untuk deskripsi programnya yaitu pertama itu mulai, yang kedua pesan tempat di memori. Untuk variabel n, ini untuk bilangan yang kita ingin buat nantinya. Kemudian i untuk ulangan. 6, ini untuk menyimpan hasil sebagai penampung. Kemudian ini menampung hasil genapnya, ini penampung hasil ganjil. Ini dengan tipe data integer. Lalu untuk variabel jumlah genap, jumlah ganjil, rata-rata genap, rata-rata ganjil itu dengan tipe data float aja ya. Sebenarnya sama float dengan double, bedanya untuk float itu desimalnya lebih pendek, kalau double bisa panjang untuk di belakang koma. Kemudian input nilai n, ini pengguna akan diminta untuk memasukkan nilai n. Selanjutnya di sini kita inisialisasikan untuk variabel jumlah genap itu diisi dengan 0, jumlah ganjil itu diisi dengan 0, sum genap itu 0, sum ganjil itu 0. Nah, kelima, untuk i sama dengan 1, selama kondisi i kurang dari n, maka input sum untuk menerima bilangan yang dimasukkan lalu masuk ke kondisi. Jadi sum itu untuk masukkan bilangan, kita cari rata-ratanya seperti itu. Jika bilangan yang dimasukkan dibagi 2, ini masuk ke pernyataan if. Jika bilangan yang dimasukkan dibagi 2, sisanya 0, maka jumlah genap diisi dengan jumlah genap ditambah bilangan yang dimasukkan. Ini jumlah genap sama dengan jumlah genap ditambah sum, tambah bilangan yang dimasukkan sum. Lalu sum genap itu akan berulang nanti, tambah 1 seperti itu, jadi dia akan dihitung. Jika tidak, maka jika sisanya tidak sama dengan 0, maka jumlah ganjil dia akan ke ganjil. Jumlah ganjil sama dengan jumlah ganjil ditambah 6, lalu masuk ke sum gan plus plus. Nah, sini ada contohnya, misalnya kita masukkan n-nya itu sama dengan 5. Untuk i-nya dimulai dari 0, untuk i sama dengan 0. Cek apakah 0 kurang dari 5? Ya. Maka masuk ke perolongan, input nilai sum. Misal sini kita menginput nilai sum itu misalnya 3. Nah, masuk ke pernyataan kondisi if tadi kan. Apakah 3 modulus 2 itu sisanya sama dengan 0? Tidak. Jika tidak, dia ke ganjil. Jumlah ganjil sama dengan tadi jumlah ganjil ditambah sum. Nah, ganjilnya kan jumlah ganjilnya tadi diinisialisasikan 0, sehingga ditambah sum tambah 3 itu sama dengan 3, jadi jumlah ganjilnya 3. Kemudian masuk ke sum gan plus plus. Sum gan tadi kan di sum ganjil tadi kan diinisialisasikan 0, kemudian plus 1, sekarang sum ganjilnya itu sama dengan 1. Selanjutnya masuk ke i plus plus. I-nya tadi 0 ditambah 1, sekarang ini 1. Cek apakah 1 kurang dari 5? Ya. Jika ya, maka input nilai sum di sini kita akan diminta lagi untuk memasukkan nilai sum bilangan yang ingin kita masukkan, cari rata-ratanya. Misalnya itu 2. Nah, cek masukkan apakah 2 modulus 2 itu sisanya 0? Ya. Sehingga dia
masuk ke ini jumlah genap. Jumlah genap itu sama dengan tadi jumlah genap diinisialisasikan 0 ditambah sumnya itu tadi bilangan yang dimasukkan itu 2, jadi 0 ditambah 2 jumlah genapnya itu 2 masuk ke sum genap plus. Nah, tadi sum genapnya yang pertama diinisialisasikan 0 ditambah 1, sekarang sum genapnya itu 1. Masuk lagi perulangan I++. Tadi I-nya 1, sekarang I-nya 2. Cek apakah 2 kurang dari 5? Ya, maka kita akan diminta lagi menginput nilai sum. Misal nilainya kita memasukkan 6. Lalu masuk ke kondisi if apakah 6 modulus 2 itu sisanya 0? Ya, maka dia akan ke genap. Jumlah genap itu sama dengan tadi jumlah genap itu terakhir 2. Maka jumlah genap ditambah sum yang kita masukkan 6. 2 ditambah 6 sama dengan 8. Maka jumlah genap sekarang itu 8. Kemudian masuk ke sum genap plus itu sama dengan tadi kan sum genapnya itu yang terakhir 1 tambah 1 sama sekarang sum genapnya itu 2. Masuk lagi ke I++. Nah, sekarang I-nya 2 ditambah 1, sekarang I sama dengan 3. Cek lagi apakah 3 kurang dari 5? Ya, maka kita akan diminta lagi menginputkan nilai sum. Misal kita masukkan sama dengan 1. Dia akan mengecek lagi masuk ke kondisi if apakah 1 modulus 2 itu sisanya sama dengan 0. Tidak, jika tidak, dia akan masuk ke jumlah ganjil sama dengan jumlah ganjil sebelumnya itu kan jumlah ganjilnya 3, maka dia akan masuk ke sini jumlah ganjil sama dengan 3 ditambah bilangan yang kita masukkan itu sama dengan 1. 3 ditambah 1 itu sama dengan 4. Masuk lagi ke sum ganjil plus tadi itu sum ganjilnya 1, sekarang ditambah 1, sekarang sum ganjilnya itu sama dengan 2. Dicek lagi, dimasukkan lagi I-nya 3 ditambah 1, sekarang I-nya 4. Cek lagi apakah 4 kurang dari 5? Ya, maka perulangan masih berjalan. Kita akan diminta lagi menginputkan nilai sum. Misal kita masukkan bilangan untuk sumnya itu 3. Cek lagi di sini masuk pernyataan if apakah 3 modulus 2 sisanya 0 sama dengan 0? Tidak. Nah, jika tidak, dia masuk ke jumlah ganjil sama dengan jumlah ganjil sebelumnya yang terakhir itu adalah 4. Ditambah bilangan yang kita masukkan sum yaitu 3, ditambah 3, 7. Jadi jumlah ganjil sekarang 7. Masuk ke sum ganjil plus. Tadi 2 tambah 1. Sekarang sum ganjilnya 3. Masuk lagi ke perulangan untuk I++, 4 ditambah 1. Tadi kan I-nya 4 tambah 1, sekarang I-nya 5. Cek lagi apakah 5 kurang dari 5? Tidak, maka dia keluar dari perulangan karena kondisinya sudah tidak terpenuhi lagi. Nah, di sini masuk lagi ke pernyataan if apakah dia akan mengecek apakah sum genapnya itu lebih dari 0. Tadi sum genapnya itu yang terakhir di sini sum genapnya lebih dari 0, ya ini kan 2 kan, maka dia sum genapnya itu lebih dari 0, ya maka rata-ratanya itu untuk menjadi rata-rata genap, ini rata-rata genap, jumlah genap dibagi sum genap. Jumlah genap tadi itu yang terakhir itu 8 dibagi sum genapnya itu tadi 2, 8 dibagi 2, jadi rata-rata genapnya 4. Nah, keluar dari pernyataan if, masuk lagi ke pernyataan if untuk ini yang ganjil, apakah sum ganjilnya itu lebih dari 0? Sum ganjilnya tadi sum ganjil nih 3, sum ganjilnya 3, ya dia lebih dari 0.
maka dicarilah di sini rata-rata ganjilnya, itu jumlah ganjil dibagi sam ganjil. Jumlah ganjilnya tadi 7, yaitu 3 ditambah 1 tambah 3 kan, ini 7. Jumlah ganjilnya 7 dibagi sam ganjilnya itu 3. Ini dia 2,33333. Dia bisa membentuk desimal karena tadi kita menggunakan float untuk variabel rata-ratanya. Nah, selanjutnya keluar dari pernyataan if. Kemudian langkah 9, cetak rata-rata genap. Cetak juga rata-rata ganjilnya. Langkah 10 selesai. Nah, di sini untuk pseudocode-nya ini mendeklarasikan variabel n, i, 6, ini tuh 6 untuk bilangan yang ingin kita cari rata-ratanya. Lalu sam ganjil, sam genap itu dengan tipe data integer, jumlah genap, jumlah ganjil, rata-rata genap, rata-rata ganjil itu dengan tipe data float. Lalu begini nih mulai. Kemudian cetak, masukkan jumlah bilangan. Di sini kita akan diminta untuk memasukkan jumlah bilangan. Untuk dibaca variabelnya itu n. Lalu kita inisialisasikan jumlah genap itu diisi dengan 0, jumlah ganjil diisi dengan 0, sam genap diisi dengan 0, sam ganjil diisi dengan 0. Selanjutnya untuk i dimulai dari 1i sama dengan 1 sampai n, maka di sini akan dicetak ke layar, masukkan bilangan ke ditambah 1. Nanti selama perulangan ini akan bertambah. Pertama i-nya kan tadi sini, ini akan bertambah mulai dari 1, 2 dan seterusnya. Nah, ini membaca variabel 6. Masuk ke kondisi if. Bilangan 6 modulus 2 sama dengan 0. Jika dia sama dengan 0, maka dia masuk ke jumlah genap diisi dengan jumlah genap tambah 6. Ini bilangan yang kita masukkan. Lalu di sini sam genap itu diisi dengan sam genap tambah 1. Ini perulangan sam genapnya. Untuk menghitung sam genapnya nanti sampai akhirnya. Jika 6 modulus 2 tidak sama dengan 0, maka dia akan masuk ke sini else then. Dia akan menghitung yang ganjil. Jumlah ganjil sama dengan jumlah ganjil ditambah 6. Nih. Lalu sam ganjil itu diisi dengan ini diisi ya. Sam ganjil diisi dengan sam ganjil plus 1. Lalu untuk menentukan kondisi if, masuk lagi ke kondisi if yang lain. Cek apakah sam genap itu lebih dari 0. Sam genap terakhir lebih dari 0. Jika ya, maka hitung rata-rata genap itu dengan jumlah genap dibagi sam genap. Sam genap itu ada berapa bilangan yang genapnya. Jika tidak, maka dia masuk ke jika tidak, dia akan menghitung juga untuk rata-rata yang genap. Ini rata-rata genap. Jika tidak, maka rata-rata genapnya diisi dengan 0. Nah, jika dia sam genapnya kurang dari 0, maka rata-rata genapnya itu 0. Ini menutup kondisi if. Masuk ke kondisi if lagi. Cek apakah sam ganjil itu lebih dari 0. Jika ya, maka dia akan menghitung rata-rata ganjil, yaitu dengan jumlah ganjil dibagi sam ganjil. Nah, jika tidak, dia akan menghitung atau membuat rata-rata ganjil itu sama dengan 0 jika dia sam ganjilnya kurang dari 0.
tutup kondisi if dengan NIF, lalu cetak rata-rata bilangan genap, cetak juga rata-rata bilangan ganjil, lalu N. Selanjutnya untuk flowchart-nya ini seperti ini, flowchart-nya panjang, start, lalu di sini input variabel N. Nah, ini untuk jumlah N, jumlah bilangannya, ini kita cari rata-ratanya. Lalu inisialisasikan jumlah genap diisi dengan 0, jumlah ganjil diisi dengan 0, sum genap ada berapa bilangan genapnya itu diisi dengan 0, sum ganjil juga diisi dengan 0, masuk ke perulangan. Untuk I sama dengan 0 to N, I-nya dimulai dari 0. Kemudian dia akan meminta input bilangan, ini 6. Selanjutnya dia akan masuk ke kondisi ini, masuk ke kondisi if. Dia akan mengecek apakah bilangan yang tadi yang dimasukkan itu mau dulu dibagi dengan 2 itu sisanya 0. Jika ya, dia akan menghitung jumlah genap dengan jumlah genap ditambah bilangan yang dimasukkan, lalu dia akan masuk ke perulangan, yaitu dia akan menghitung berapa kali sum genapnya, bilangan genapnya. Ke perulangan ini selama kondisi tertentu, selama kondisinya masih terpenuhi. Nah, jika dia tidak sama dengan 0 tadi, jika bilangan yang dimasukkan dibagi 2 sisanya tidak sama dengan 0, maka dia akan mencetak, yaitu dia akan masuk ke ganjil. Dia akan masuk ke proses yang ini. Dia akan menghitung jumlah ganjil, yaitu dengan jumlah ganjil ditambah bilangan yang dimasukkan. Lalu dia masuk ke sum ganjil, ada berapa bilangan ganjil yang berulang seperti itu. Ada berapa jumlah bilangan ganjilnya. Lalu dia akan masuk ke perulangan, selalu mengecek ini. Jika sisanya sama dengan 0, dia masuk ke genap. Jika sisanya tidak sama dengan 0, dia masuk ke ganjil, seperti itu. Selama kondisinya terpenuhi akan terus berulang. Jika kondisinya tidak terpenuhi lagi, maka dia akan seharusnya di sini, di atas sini. Iya. Dia akan menghitung nilai ini. Nah, jadi jika kondisinya sudah tidak terpenuhi lagi, nah, dia akan menghitung rata-rata ganjil dan juga rata-rata genap. Di sini. Seperti ini kira-kira.
Jika dia false, dia akan menghitung rata-rata genap dan rata-rata ganjil. Jika dia true, dia tetap berulang, lanjut perulangan. Nih, akan diminta input bilangan, ingin cari rata-ratanya. Lalu dia akan mengecek ini, apakah sisa bilangan yang dimasukkan dibagi 2 sisanya 0, dia akan masuk ke jumlah genap. Jika tidak, dia akan masuk ke jumlah ganjil, seperti ini. Nah, jika tidak, maka dia akan menghitung rata-rata genap dan rata-rata ganjil. Nah, dia masuk ke kondisi ini, kondisi if. Dia akan mengecek jika sum genapnya itu lebih dari 0, maka rata-rata genap sama dengan jumlah genap dibagi sum genap. Kemudian dia akan mengecek lagi ke kondisi if. Dia akan masuk kondisi if, mengecek apakah sum ganjil itu lebih besar dari 0. Jika ya, dia akan mencari rata-rata ganjil sama dengan jumlah ganjil dibagi sum ganjil. Nah, di sini input hasil rata-rata ganjil dan rata-rata genap lalu n. Untuk ini, jika dia false, jika sum genapnya itu kurang dari 0, dia akan mencetak rata-rata genap sama dengan 0. Ini juga jika dia sum ganjilnya itu kurang dari 0, dia akan mencetak rata-rata ganjil itu sama dengan 0. Lalu n. Nah, langsung saja kita masuk ke programnya. Kita masukkan file headernya include iostream. Nah, seperti ini itu untuk memungkinkan penggunaan kode atau fungsi di dalamnya berupa cin, cout, dan ndl. Jadi fungsi file header ini untuk memanggil fungsi-fungsi tersebut supaya kita dapat menggunakannya di dalam program yang ingin kita buat. Lalu using namespace std, dimana ini tuh untuk supaya kita tidak perlu lagi menuliskan std berulang kali di depan setiap kode seperti cin, cout, ndl, dan yang lainnya. Jadi kita cukup menuliskan using namespace std di atas seperti ini. Untuk di dalam program tidak perlu menambahkan std lagi nantinya. Lalu in main sebagai fungsi utama program ini. Lalu buka kurung perawal sebagai begin dan tutup kurung perawal sebagai end. Selanjutnya kita deklarasikan variabel yang kita gunakan dengan tipe data integer dan float. Tadi yang untuk integer itu ada variabel n, i, sum, 6 ini 6 ini merupakan bilangan 6 bilangan yang akan kita masukkan. Kemudian sum, penampungan genap, dan sum ganjil. Lalu untuk float itu ada jumlah genap, jumlah ganjil, rata genap, dan rata ganjil. Ini untuk penulisan variabel itu ada aturannya, sehingga kita bisa seperti
ini. Selanjutnya pesan ke layar, pesan teks ke layar, masukkan jumlah bilangan. Baca variabel n. Lalu kita inisialisasikan jumlah ganjil sama dengan 0, jumlah genap sama dengan 0, sum genap sama dengan 0, sum ganjil sama dengan 0. Jangan lupa semikolonnya ya. Seperti ini. Lalu masuk ke for untuk i dimulai dari 0. Selama i kurang dari sama dengan n, selama i kurang dari n, maka lakukan, saya cetak dulu sini, tampilkan pesan cout, tampilkan pesan ke layar tuh, masukkan bilangan, ke. Nah, di sini kita buat i plus 1 supaya nanti i nya bertambah ke, misalnya kita masukkan 3, n nya 3, maka ke 1, ke 2, ke 3, jadi dia akan bertambah. Kemudian ini semikolon. Baca ini variabel 6. Variabel itu untuk menampilkan program meminta pengguna untuk memasukkan bilangan yang ingin dicari rata-ratanya. Selanjutnya masuk ke kondisi if. Nah, untuk 6, jika modulus sisanya ketika dibagi 2 itu sisanya sama dengan 0, maka dia masuk ke jumlah genap. Jumlah genap sama dengan jumlah genap ditambah 6. Kemudian di sini sum genapnya akan bertambah. Seperti ini. Jika tidak, else, dia akan menghitung jumlah ganjil sama dengan jumlah ganjil sama dengan jumlah ganjil ditambah 6, kemudian semikolon, kemudian sum ganjilnya akan bertambah. Ini nah, lanjut. Di sini untuk menutup, sini kan ada kurungnya ya, supaya tahu bagian for masuk ke. Nah, jadi yang di dalam kurung ini semua itu bagian for.
Selanjutnya masuk kondisi if jika sum genap itu lebih dari 0, dia akan mencetak rata genap sama dengan jumlah genap dibagi sum genap. Jika tidak, else, maka rata genapnya itu sama dengan 0. Kemudian dia masuk lagi ke kondisi if apakah sumnya untuk sum ganjil lebih besar dari 0. Jika ya, dia akan menghitung rata-rata ganjil sama dengan jumlah ganjil dibagi sum ganjil. Jumlah ganjil sum ganjil. Jika tidak, else, dia akan menghitung rata-rata ganjil itu sama dengan 0. Rata ganjil itu sama dengan 0. Seperti ini lah bentuknya ini. Selanjutnya sini tampilkan pesan ke layar rata-rata bilangan genap dulu ya, genap itu rata genap NDL enter. Kemudian untuk rata-rata bilangan ganjil rata NDL. Nah, seperti ini. Lalu tutup kurangnya adalah langsung saja kita run for i sama dengan 0, i selama i kurang dari n. Oh, ini mana ini semikolonnya? Nah, misalnya jumlah bilangan yang kita masukkan ada, ini ikut contoh aja. Misalnya berapa tadi ya? Misal 5 yang pertama itu 31 32. Nah, nih ya, misalnya kita masukkan itu 5. Bilangan yang pertama itu kita masukkan 3, ganjil kan. Bilangan kedua kita masukkan 2, bilangan ketiga kita masukkan 6, masukkan 1, masukkan 3. Nah, jadi di sini ada 3 bilangan ganjil, 2 bilangan genap. Kita enter.
Nah, jadi rata-rata untuk bilangan yang genap itu sama dengan 4. Rata-rata bilangan ganjil itu 2,33333. Dia bentuk desimal karena tadi menggunakan tipe data float. Jadi ini dijumlah 313 itu 7 dibagi 3. Nah, begini hasilnya. Untuk yang genap 2 ditambah 6, 8 dibagi 2. 2 itu sebagai sum genapnya. 8 dibagi 2 itu 4 rata-ratanya. Sekian penjelasan dari saya. Jika banyak kesalahan kekurangan saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.